Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Halo sobat, selamat datang kembali di YouTube channel YB Parvis. Sebelumnya, ucapkan terima kasih kepada sobat yang sudah klik video ini dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kebaikan sobat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sobat, di video kali ini aku mau share tentang 5 hal yang perlu disiapkan sebelum kita beternak kambing. Jadi sebelum beternak kambing kita harus persiapkan betul hal-hal yang mendukung atau yang perlu kita persiapkan sebelum beternak kambing. 5 hal apa aja yang perlu kita siapkan, dan berikut adalah videonya. Nah sobat, jadi ketika kita akan beternak kambing itu jangan asal-asalan beternak kambing. Jadi perlu persiapan, perlu ada hal-hal yang kita siapkan. Apa saja yang perlu kita siapkan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi aku, jadi sobat bisa belajar dari kesalahan aku dan mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa jadi bahan referensi untuk sobat semua bagi pemula yang akan beternak kambing. Nah, jadi sebelum beternak kambing itu kita harus persiapkan betul 5 hal yang perlu kita siapkan. Itu cukup penting bagi pemula yang akan beternak kambing. Nah, yang pertama yaitu adalah pemilihan bibit yang berkualitas. Nah, jadi dari pengalaman aku sebelumnya, aku tergiur dengan betulnya harganya juga cukup mahal. Mungkin bisa dibilang karena terburu-buru ataupun karena nafsu, itu terbawa nafsu. Ingin memelihara kambing, jadi aku membeli kambing itu asal-asalan tanpa memperhatikan bibit kambingnya itu seperti apa, dan bibit kambing itu ternyata cukup berpengaruh terhadap hasil yang akan kita dapatkan. Karena apa? Jika bibit kurang bagus ataupun kualitasnya jelek, maka hasilnya pun akan kurang optimal, bisa bilang seperti itu. Jadi pemilihan bibit itu cukup krusial karena akan menentukan keberhasilan kita dalam beternak kambing. Apalagi keturunan kambingnya itu juga bisa jadi perbedaan harga yang cukup mencolok ketika nanti kita akan menjualnya. Seperti itu. Jadi usahakan kita pilih bibit kambing itu bibit kambing yang berkualitas dan juga bagus. Nah, jadi itu yang pertama, yaitu adalah pemilihan bibit kambing. Jadi pemilihan bibit kambing yang berkualitas itu akan menentukan hasil yang juga bisa optimal seperti itu, dan juga untuk harganya juga cukup berbeda. Jadi bagi sobat pemula yang akan beternak kambing, bisa diperhatikan untuk hal seperti itu. Jadi pilihlah kambing yang berkualitas, yang menurut sobat kira-kira di lingkungan sobat itu yang paling potensial atau paling harganya itu lumayan, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu kunci keberhasilan kita beternak kambing. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah kandang yang nyaman. Nah, belajar dari kesalahan aku juga, jadi kita harus membuat kandang itu berdasarkan konsep yang akan kita bikin. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan apa yang kita perlukan, konsepnya seperti apa. Mungkin bisa dibuat umbaran atau sekat seperti itu, tapi harus dipersiapkan sebelumnya untuk ukurannya, baik itu luas dan tingginya seperti itu cukup berpengaruh terhadap
kenyamanan si kambing. Karena apa? Kandang yang nyaman itu adalah kunci keberhasilan dalam si kambing itu tetap sehat, seperti itu. Jadi kandang nyaman itu sama dengan kambing sehat. Jadi untuk kandang yang nyaman itu bisa kita sesuaikan berdasarkan kebutuhan kita. Tapi bagi pemula, aku akan sedikit berikan saran. Jika ingin membuat kandang itu, usahakan membuat kandangnya itu panggung ataupun tidak di tanah, seperti itu. Jadi usahakan bikin kandangnya itu bikinnya berbentuk panggung. Jadi kandangnya itu panggung. Karena apa? Karena jika kandangnya itu dibikin panggung seperti ini, itu untuk si kambingnya itu akan lebih sehat. Karena apa? Karena untuk mencegah dari kelembaban. Jika kandangnya itu tidak dibikin panggung seperti ini, otomatis untuk kotoran ataupun buang airnya itu akan menjadi satu dan akan menjadi lembab. Jika kandang kambingnya lembab dan kotor, itu adalah menjadi sumber salah satu penyakit yang akan menyerang si kambing. Jadi jika ingin membuat kandang kambing, buatlah kandang kambing yang model panggung seperti ini, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk kandang yang nyaman itu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, lalu kemudian yang berikutnya yaitu adalah manajemen pakan. Nah, jadi sebelum kita beternak kambing itu, kita harus betul-betul mempersiapkan dari segi pakan. Jika kita punya bank pakan pun sebetulnya itu tidak cukup untuk persediaan pakan sehari-hari untuk si kambing itu sendiri. Itu aku bicara seperti itu berdasarkan pengalaman pribadi aku, walaupun di sini ada banyak sekali stok makan. Karena ketika pakan itu kita ambil setiap hari itu tidak langsung tumbuh lagi, seperti itu. Jadi membutuhkan waktu untuk tumbuh lagi dan siap untuk diambil lagi, sedangkan kita mengambil pakannya setiap hari. Maka dari itu kita harus prepare, kita harus menyediakan persediaan pakan juga. Maka dari itu jika mungkin di tempat sobat kurang mendukung, mungkin harus sedikit diakali, misalkan untuk menyediakan bank pakan seperti itu, menanam rumput dan sebagainya untuk persediaan pakan hewan ternak kambing itu sendiri. Jadi pakan itu sangat krusial dan kita harus betul-betul memanajemennya dengan baik agar supaya kebutuhan pakan si kambingnya terpenuhi dan juga tidak kekurangan pakan. Bisa juga kita tambahkan dengan tambahan pakan konsentrat dan lain-lain. Tapi pakan utama si kambing itu tentu adalah hijauan. Karena apa? Si kambing itu lebih suka pakan hijauan yang masih fresh dan juga kita ambil langsung dari pohon, dari tempatnya, seperti itu. Jadi kita harus persiapkan, kita harus manajemen pakan itu dengan baik. Lalu kemudian yang berikutnya yaitu adalah penanganan penyakit. Nah, seperti ini. Jadi untuk beternak kambing itu lebih baik kita harus belajar sedikit demi sedikit untuk menangani berbagai kemungkinan si kambing terkena penyakit. Sebenarnya kalau untuk kambing itu untuk penyakitnya bisa dibilang ya mungkin itu aja gitu, seperti mungkin kembung perutnya ataupun cacingan seperti itu. Dan kalau yang kambing baru lahir biasanya itu rawan terkena tetanus seperti itu. Karena pengalaman aku pribadi juga pernah waktu itu, waktu awal-awal beternak kambing belum ada pengetahuan, lalu kemudian si kambingnya lahiran dan
kurang kontrol dan kena ketidaktahuan, jadi si anak kambingnya itu terkena tetanus dan kemudian tidak lama kemudian mati. Jadi kita harus sedikit belajar tentang merawat kambing yang sakit. Jadi banyak yang bisa kita ambil info seperti di sosial media, baik itu di YouTube dan lain-lain. Kita bisa belajar untuk menangani penyakit pada si kambing, tapi kita juga harus belajar dari sumber yang terpercaya agar supaya penanganan yang kita lakukan itu tidak salah dan tidak mengakibatkan, justru malah mempercepat kematian pada si kambing, seperti itu. Jadi hal yang perlu dipersiapkan yaitu adalah belajar untuk mengobati si kambing yang terkena penyakit. Jadi itu sangat penting, kita harus sedikit banyak punya pengetahuan dan sedikit ilmu untuk mengobati kambing yang sakit. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah kematian dan juga hal tak terduga lainnya. Nah, ini adalah hal yang paling pahit, yang paling menyedihkan bagi para peternak kambing. Tapi kita harus siap, kita harus persiapkan jika kemungkinan itu terjadi. Jadi bagi para pemula peternak kambing, hal seperti itu akan terjadi, pasti terjadi bagi para peternak kambing. Walaupun kita sudah betul-betul menjaga, merawat dengan intens seperti itu, hal-hal seperti itu pasti akan terjadi dan bisa saja datang tanpa kita tahu kapan akan datangnya, seperti itu. Jadi aku sudah mengalami hal seperti itu cukup sering. Jadi aku bisa katakan seperti itu karena memang kejadian seperti itu pasti akan datang. Karena apa, bagi peternak hewan itu pasti akan mengalami jika ada salah satu hewan ternaknya yang kita pelihara itu tiba-tiba mati. Walaupun mungkin sebelumnya tidak terindikasi sakit ataupun yang lainnya, kemungkinan itu terjadi itu pasti ada, seperti itu. Nih, seperti contohnya ini saudaranya kambing yang ini nih, tadinya itu sehat, punya anak kambing itu 2 dan tidak ada gejala, tiba-tiba lemas, jatuh, dan kemudian tidak lama kemudian mati. Jadi seperti itu ya. Jadi hal seperti itu pasti terjadi dan kita harus persiapkan betul mental kita untuk menghadapi hal seperti itu. Jadi jangan langsung down, jangan langsung menyerah, karena itu adalah hal yang cukup biasa dalam peternak kambing. Jadi itu adalah 5 hal yang perlu kita persiapkan bagi pemula yang akan beternak kambing. Yang pertama yaitu adalah pemilihan bibit yang berkualitas agar menentukan hasil yang optimal. Lalu kemudian yang kedua yaitu adalah kandang yang nyaman. Kandang nyaman itu yang seperti apa, yang kita persiapkan untuk kambing dan kita sesuaikan untuk kebutuhan. Lalu kemudian yang berikutnya yaitu adalah manajemen pakan. Manajemen pakan itu cukup penting juga karena sangat mempengaruhi keberhasilan dalam beternak kambing. Lalu kemudian yang keempat yaitu adalah penanganan penyakit. Kita harus sedikit banyak tahu untuk menangani penyakit, setidaknya penanganan pertama untuk kambing sakit. Dan yang terakhir yaitu adalah kematian pada kambing dan hal tak terduga lainnya, dan itu juga pasti akan menimpa kita, seperti itu. Jadi itulah 5 hal yang perlu kita persiapkan untuk beternak kambing. Jadi ketika suatu saat nanti kejadian itu terjadi, maka kita sudah mempersiapkannya dengan betul,
Nah sobat, jadi itu adalah 5 hal yang perlu kita persiapkan bagi pemula sebelum beternak kambing. Semoga video ini bermanfaat bagi sobat semua dan bisa jadi bahan referensi. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Sobat, jika suka dengan konten ini bisa di like, di share juga. Dan yang belum subscribe bisa di subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update terbaru di channel ini. Sobat, cukup sekian dulu video kali ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.